Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dulu, kehidupan Dara dan Raka penuh dengan kebahagiaan. Mereka tumbuh bersama di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau dan udara segar. Sejak kecil, Dara dan Raka adalah sahabat terbaik. Mereka berbagi mimpi, tawa, bahkan air mata. Ayah Dara adalah teman baik ayah Raka, sehingga hubungan mereka semakin dekat. Kemana-mana, mereka selalu bersama. Tak ada yang bisa memisahkan mereka, atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan petualangan kecil yang menyenangkan, seperti berlari mengejar kupu-kupu di tengah ladang atau bermain di tepi sungai yang jernih. Dara yang ceria selalu berhasil membuat Raka tersenyum, sementara Raka yang pendiam selalu bisa menenangkan Dara saat ia cemas. Mereka saling melengkapi, seperti dua keping puzzle yang tak pernah terpisahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Ketika mereka memasuki masa remaja, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Raka, yang dulu selalu tampak begitu baik dan penyayang, mulai menjauhkan diri dari Dara. Dara merasa ada sesuatu yang tak beres. Namun ia enggan untuk bertanya. Ia takut kehilangan sahabat satu-satunya yang sudah begitu lama menemaninya. Namun, perubahan itu semakin jelas. Raka mulai memperlakukan Dara dengan dingin, seolah-olah Dara bukan lagi sahabatnya, melainkan seseorang yang harus dihindari. Dara mencoba untuk berbicara dengannya, mengungkapkan rasa cemasnya. "Apa yang terjadi denganmu, Raka? Kenapa kamu berubah?" Tanyanya suatu hari saat mereka bertemu di bawah pohon beringin yang biasa menjadi tempat mereka berbicara. Raka hanya menundukkan kepala. Wajahnya tampak muram. "Dara, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa kita terlalu dekat, dan itu membuat aku takut. Aku takut kehilangan semuanya, termasuk persahabatan kita." Namun, Dara tidak mengerti apa yang dimaksudkan Raka. Ia berpikir bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah goyah, apapun yang terjadi. Ia percaya bahwa kebersamaan mereka lebih kuat dari apapun. Tapi, meski sudah mencoba menjelaskan, Raka tetap diam. Perlahan, hubungan mereka mulai retak. Dara tidak tahu bahwa di balik kata-kata Raka yang penuh keraguan, ada sebuah rahasia besar yang tak pernah terungkap. Sebuah kebencian yang tersembunyi, yang akan mengubah segalanya. Semakin hari, perubahan pada Raka semakin terasa. Dia mulai menghindar, memilih untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman baru yang Dara tidak kenal. Dara yang semula merasa cemas, kini mulai merasa terabaikan. Di sekolah, mereka sering berpapasan, tetapi Raka selalu berjalan cepat tanpa meliriknya, seolah-olah Dara bukan lagi bagian dari hidupnya. Suatu sore, ketika Dara berjalan pulang sendirian setelah berjam-jam mencoba untuk berbicara dengan Raka yang tak kunjung berhasil, ia melihat Raka sedang duduk bersama seorang gadis di tepi sungai. Mereka tertawa bersama, berbicara dengan mesra. Hati Dara terasa sakit, seolah ada sesuatu yang teriris dalam dirinya. Rasa sakit itu makin dalam ketika ia menyadari bahwa Raka tidak pernah memperlakukannya seperti itu. Sesuatu dalam dirinya merasa terluka, tetapi ia mencoba untuk menahan air matanya. Keesokan harinya, Dara memutuskan untuk bertanya langsung pada Raka. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Raka menjauh begitu saja. Namun, Raka hanya mengangkat bahu, mencoba mengalihkan percakapan. "Aku sibuk, Dara. Kamu tidak akan mengerti," jawabnya singkat, tanpa menatap matanya. Perasaan Dara semakin kacau. Ia merasa ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sebuah dinding yang dibangun Raka antara mereka. Namun, saat itulah sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya terjadi. Malam itu, setelah makan malam, Dara mendengar percakapan antara ayahnya dan ayah Raka. Mereka berbicara dengan suara rendah di ruang tamu, dan meskipun Dara berusaha untuk tidak mendengarkan, beberapa kata-kata yang terdengar jelas menusuk telinganya. "Aku rasa sudah saatnya kamu tahu, Sinta," kata ayah Dara dengan suara cemas. "Raka, dia tak pernah benar-benar memaafkanmu.
Dia menyimpan rasa sakit yang dalam sejak kecil, karena suatu kejadian yang kita semua sembunyikan. Dara terdiam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa penasaran yang mencekam membuatnya tidak bisa tidur malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah dilakukan hingga membuat Raka begitu benci padanya? Pagi-pagi sekali, Dara pergi ke rumah Raka, mencari jawaban yang sudah berhari-hari mengganjal di hatinya. Setelah beberapa detik mengetuk pintu, Raka keluar, tampak bingung dan sedikit terkejut. Dara langsung bertanya, "Raka, apa benar kamu membenciku? Apa yang telah aku lakukan padamu?" Raka terdiam lama, menatap Dara dengan pandangan kosong. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan berkata, "Aku tidak pernah membencimu, Dara. Tapi aku benci dengan kenyataan yang selalu aku sembunyikan. Kamu tidak tahu, aku bukan siapa-siapa bagimu lagi." Dara bingung. Kata-kata Raka begitu kriptik. Tetapi ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Dalam tatapan kosong itu, ia tahu bahwa ada luka besar yang Raka sembunyikan. Sebuah luka yang akan membawanya ke sebuah kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Dara tidak bisa tidur semalaman setelah percakapan dengan Raka. Kata-katanya terus terngiang dalam benaknya, menggema di ruang kepala yang penuh dengan pertanyaan tak terjawab. Apa maksud Raka dengan mengatakan, "Aku bukan siapa-siapa bagimu lagi"? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu yang membuat Raka begitu terluka? Keesokan harinya, Dara memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mengunjungi rumah Raka lagi, meski hatinya merasa sangat cemas. Kali ini, ia tidak ingin meninggalkan tempat itu tanpa jawaban. Begitu ia tiba di depan pintu rumah Raka, ibunya, Ibu Sinta, terlihat terkejut melihatnya. "Dara, ada apa? Kenapa datang pagi-pagi?" tanyanya, terlihat sedikit gelisah. Dara menatap Ibu Sinta dengan serius. "Ibu, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Raka. Kenapa dia seperti menjauhkan diri dari saya? Apa yang telah saya lakukan?" Ibu Sinta terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Akhirnya, ia mengajak Dara duduk di ruang tamu. "Dara, ada banyak hal yang tidak kamu tahu tentang keluarga kami, tentang Raka dan tentang kamu," katanya perlahan. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum Dara dan Raka menjadi sahabat, ada sebuah kejadian yang telah mengguncang keluarga mereka. Raka memiliki seorang saudara laki-laki yang lebih tua, seorang remaja yang sangat dekat dengannya. Namun, saudara Raka meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis, dan keluarga Raka merasa hancur karenanya. Tetapi yang lebih tragis lagi adalah bagaimana Raka dan keluarganya menyalahkan Dara, meskipun Dara tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Kecelakaan itu terjadi ketika Dara sedang bermain dengan saudara Raka di sebuah jalan kecil dekat rumah mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak saudara Raka. Dara yang saat itu melihat kejadian itu, berlari ke arah saudara Raka yang tergeletak di jalan, berusaha menolongnya. Namun, takdir berkata lain, dan sang saudara tidak selamat. Keluarga Raka menganggap Dara sebagai penyebab kecelakaan tersebut, meskipun Dara tidak pernah bermaksud apa-apa. Mereka meyakini bahwa keberadaan Dara yang dekat dengan saudara Raka telah memberi keberanian bagi saudara Raka untuk berkendara dengan sembrono. Sejak hari itu, Raka merasa terjebak di antara cinta dan kebencian. Ibunya bahkan memberitahu bahwa Raka merasa sangat kehilangan dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah kematian saudaranya. Raka merasa marah pada dunia, dan kamu, Dara, menjadi simbol dari kehilangan yang tidak bisa ia terima. Ibu Sinta melanjutkan dengan suara bergetar. Dia merasa bahwa dia harus menjauh dari kamu agar bisa melupakan rasa sakit itu. Dan itu membuatnya semakin membenci dirinya sendiri. Dara terdiam. Hatinya hancur mendengar penjelasan itu. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia tidak tahu bagaimana harus memperbaiki semuanya. Selama ini, ia merasa menjadi teman yang baik untuk Raka. Tetapi ternyata kenyataannya jauh lebih rumit dari yang ia kira. Ia hanya bisa terdiam, mencoba mencerna segala yang baru saja didengarnya. Kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Rasa sakit yang tak terkatakan, rasa kehilangan yang tidak bisa disembuhkan,
Semuanya berakhir dengan kebencian yang tak bisa dipahami oleh siapapun, bahkan oleh orang yang paling dekat sekalipun. Kini, Dara harus menghadapi kenyataan bahwa sahabat yang paling ia cintai, Raka, mungkin tak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Hari-hari setelah percakapan dengan Ibu Sinta, Dara merasa seolah-olah dunia yang dikenalnya hancur berkeping-keping. Perasaan yang dulu ia anggap sebagai persahabatan sejati dengan Raka kini berubah menjadi sebuah kebingungan yang dalam. Setiap kali ia berusaha mencari Raka, ia selalu merasa ada tembok besar yang menghalangi mereka. Meski tahu apa yang terjadi, Dara masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Raka membencinya karena sesuatu yang tidak pernah ia niatkan. Suatu sore, Dara memutuskan untuk mendatangi Raka di tempat yang selalu mereka kunjungi bersama, tepi sungai yang kini sepi dan sunyi. Udara sore itu terasa berat, seolah mencerminkan suasana hatinya. Dia tahu, pertemuan ini mungkin yang terakhir kalinya. Ia merasa harus mengungkapkan segalanya, meskipun ia tahu bahwa Raka tidak akan pernah bisa melihatnya sama lagi. "Raka," panggil Dara pelan, berdiri beberapa langkah dari tempat duduknya. Raka sedang duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya tertutup oleh bayang-bayang sore yang panjang. Raka mendongak, matanya tampak lelah, dan bibirnya hanya mengulas senyum pahit. "Kenapa kamu masih di sini, Dara?" tanya Raka. Suaranya rendah dan penuh keputusasaan. "Apa yang kamu inginkan dari aku? Setelah semua yang terjadi, kamu masih ingin tahu kenapa aku menjauh? Apa lagi yang bisa aku beri?" Dara menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku ingin kamu tahu, Raka. Aku tidak pernah menginginkan itu terjadi. Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan, tapi aku tahu, aku tidak pantas diperlakukan seperti ini." Raka tertawa kecil, namun tawa itu terdengar sangat kosong. "Kamu tidak akan pernah mengerti, Dara. Kamu tidak tahu betapa beratnya rasa sakit ini. Kamu tidak tahu betapa hancurnya aku setelah kehilangan saudara laki-lakiku. Aku tidak tahu bagaimana cara hidup setelah dia pergi. Dan kamu hadir di saat yang salah. Setiap kali aku melihatmu, aku hanya melihat wajah yang mengingatkanku pada apa yang sudah hilang." Dara memejamkan mata, mencoba menahan rasa sesak di dadanya. "Aku tidak tahu kalau kamu merasa seperti itu, Raka. Aku hanya ingin tetap bersamamu. Aku ingin kita tetap sahabat, seperti dulu." Raka berdiri dan melangkah mundur, menghindari tatapan mata Dara. "Tidak, Dara. Kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku benci diriku sendiri karena merasa seperti ini. Tapi aku juga benci melihatmu tetap hadir di hidupku. Kamu hanya mengingatkan aku pada kebodohanku, pada bagaimana aku tidak bisa menyelamatkan orang yang aku sayangi." Raka menatapnya sekali lagi, dan matanya yang penuh dengan luka itu membuat hati Dara hancur. "Aku tidak bisa lagi, Dara. Aku sudah lelah. Tidak ada lagi ruang di hatiku untuk kita berdua." Dara merasa seluruh tubuhnya lemas. Kata-kata itu, meski ia tahu datang dari hati yang terluka, tetap saja mematikan segala harapan yang ia punya. Raka telah memutuskan untuk melupakan semuanya, bahkan dirinya. Dalam hatinya, Dara tahu bahwa kebencian yang terpendam begitu dalam tidak akan mudah untuk disembuhkan. Semua kenangan indah bersama Raka terasa seperti bayangan yang semakin menghilang. Ia berbalik, berjalan menjauh, tanpa mengucapkan kata-kata perpisahan. Di bawah pohon beringin yang dulu menjadi saksi bisu persahabatan mereka, Dara berhenti sejenak. Ia memandang ke arah langit yang kelam, dan air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia merasa kehilangan sahabatnya, kehilangan masa lalu, kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan bagaimana rasanya menyaksikan seseorang yang begitu berarti dalam hidupmu, tiba-tiba menjauh dan membencimu tanpa alasan yang jelas. Dalam keheningan yang menyelimuti malam itu, Dara menyadari satu hal yang begitu pahit. Kadang, meskipun kita berusaha sebaik mungkin, kebencian yang mendalam tetap akan menggerogoti hubungan yang kita anggap tak tergoyahkan. Dan itu adalah luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Dengan langkah yang berat, Dara meninggalkan tempat itu,
meninggalkan kenangan dan harapan yang kini menjadi beban berat di hatinya. Sebuah kebencian yang tak berujung telah mengakhiri semua yang pernah mereka miliki.